Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Hari ini kita akan coba bedah lebih dalam melampaui berita-berita utama. Untuk melihat seperti apa sih masa depan Palestina, kita akan rangkum analisis para ahli tentang berbagai perubahan besar pasca tahun 2025. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari peristiwa yang jadi titik balik konflik. Lalu, kita lihat dampak politik dan ekonominya yang luar biasa. Setelah itu, ada sebuah paradoks diplomasi yang menarik untuk dibahas. Kita juga akan analisis rencana perdamaian yang diajukan. Dan terakhir, kita lihat jalan keluar seperti apa yang diusulkan. Perang Gaza tahun 2023 sampai 2025 itu bukan lagi sekedar siklus kekerasan yang biasa kita lihat. Para analis menyebutnya sebagai guncangan sistemik, sesuatu yang fundamental yang benar-benar kayak menekan tombol reset pada keseluruhan konflik. Nah, kutipan ini penting banget karena menyoroti satu hal. Cara lama dunia internasional menangani konflik ini udah hancur. Selama puluhan tahun, pendekatannya itu cuma manajemen konflik. Ya sekedar dikelola, ditahan-tahan, bukan diselesaikan sampai tuntas. Perang ini jadi bukti kalau cara itu sudah gagal total. Akibatnya, mau tidak mau, isu Palestina yang tadinya seolah coba dikesampingkan, kini kembali jadi sorotan utama di panggung dunia. Strategi lama yang cuma menunda-nunda masalah terbukti udah nggak bisa dipakai lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dampak besar yang pertama, dan ini krusial banget. Krisis kepemimpinan yang sangat mendalam di internal Palestina sendiri. Bayangin aja, perang ini bikin kepemimpinan Palestina itu kayak terbelah dua. Di tepi barat ada otoritas Palestina, di Gaza ada sisa-sisa pemerintahan Hamas. Mereka ini nggak cuma terpisah secara geografis, tapi juga saling bermusuhan. Jadi nggak ada satu suara utuh yang bisa mewakili seluruh rakyat Palestina. Sedikit konteks nih soal Otoritas Palestina atau PE. Dulu waktu dibentuk tahun 94, tujuannya itu mulia. Jadi pemerintah transisi menuju negara merdeka. Tapi kenyataannya seiring waktu, kepercayaan publik justru makin anjlok karena dianggap gagal memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan ini bukan cuma omongan loh, angkanya jelas. Menurut berbagai survei selama perang, lebih dari 80% warga Palestina menganggap Otoritas Palestina itu korup dan ingin Presiden Abbas mundur. Nah, karena nggak ada dukungan dari dalam negeri inilah, tercipta kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Dan ini membuka pintu untuk pergeseran kekuatan yang sangat signifikan. Dan kalau ada kekosongan, pasti ada yang mengisi kan? Nah, disinilah negara-negara Arab lain masuk. Negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Jordania membentuk kelompok khusus dan mulai mengambil alih perencanaan masa depan Gaza. Akibatnya, nasib Gaza malah lebih banyak ditentukan oleh pihak luar, bukan oleh warga Palestina sendiri. Oke, selain krisis politik, ada lagi pukulan yang gak kalah telak, ekonomi. Dan ini dampaknya bukan cuma di Gaza loh, tapi juga terasa sangat parah di tepi barat, yang notabene berada di luar zona perang utama. Coba kita lihat datanya dari UNCTAD. PDB tepi barat itu anjlok 17% hanya dalam setahun. Itu sama aja kayak menghapus kemajuan ekonomi selama 17 tahun terakhir. Hilang begitu aja? Gaza lebih parah lagi. Ekonominya bisa dibilang lumpuh total, menyusut sampai 84%. Dan ini bukan masalah baru yang muncul karena perang aja. Analisis jangka panjang menunjukkan bahwa potensi ekonomi tepi barat itu udah lama terhambat oleh berbagai pembatasan. Estimasi total kerugiannya sejak tahun 2000 mencapai 170,8 miliar dolar. Sebuah angka yang sulit banget dibayangkan ya. Nah, ekonomi yang hancur ini dampaknya langsung ke manusianya. Pengangguran meroket, secara keseluruhan hampir setengah angkatan kerja di Palestina kehilangan pekerjaan pada tahun 2025. Tapi, di tengah semua kehancuran dan kekacauan ini, ada satu hal yang aneh, semacam paradoks, yang terjadi di level global. Coba kita perhatikan. Tiba-tiba banyak banget negara, termasuk negara-negara besar di barat seperti Inggris, Kanada, dan Australia, yang rame-rame secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Jumlahnya mencapai 157 negara anggota PBB. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa gunanya pengakuan di atas kertas, kalau di lapangan realitasnya jauh berbeda? Apa arti sebuah negara yang diakui secara hukum, tapi tidak bisa berfungsi dalam kenyataan? Inilah yang disebut paradoks. Secara de jure atau secara hukum, dukungan untuk Palestina menguat. Tapi secara de facto atau dalam kenyataannya, kemungkinan adanya negara Palestina yang benar-benar berdaulat dan bisa berfungsi, itu rasanya malah makin jadi angan-angan.
Melihat situasi ini, komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat, akhirnya turun tangan dengan sebuah rencana besar untuk mencoba menstabilkan Gaza. Rencananya itu kelihatannya cukup runut ya. Ada beberapa langkah utama. Pertama, tentu saja, gencatan senjata. Kedua, bentuk pemerintahan baru yang isinya para ahli atau teknokrat. Ketiga, rekonstruksi besar-besaran yang diawasi dunia internasional. Dan terakhir, memulai proses demilitarisasi. Tapi, tentu saja, ada tapinya. Para analis bilang rencana ini punya banyak lobang. Misalnya, minta Hamas lucuti senjata tapi nggak ada jaminan politik apa-apa. Lalu, model pemerintahan itu kayak dipaksakan dari luar, nggak bakal punya dukungan lokal. Dan yang paling parah, isu-isu paling penting seperti perbatasan dan kedaulatan sengaja dibuat ambigu dan nggak dibahas tuntas. Oke, kalau rencana dari luar banyak masalahnya, terus solusinya apa dong? Analisis-analisis ini menyarankan jalan ke depan yang seperti apa? Jawabannya, menurut berbagai sumber, sebenarnya cukup jelas dan konsisten. Solusinya tidak bisa datang dari luar, tidak bisa dipaksakan. Solusinya harus dimulai dari dalam, dari rakyat Palestina sendiri. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi perubahan strategi yang mendasar. Ada beberapa poin penting. Pertama, adakan pemilu yang adil untuk memilih pemimpin baru yang benar-benar didukung rakyat. Kedua, jangan lagi cuma bergantung sama satu negara, tapi bangun hubungan dengan banyak pihak. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, geser fokus perjuangan. Bukan lagi cuma soal wilayah, tapi perjuangan untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik yang setara. Jadi, intinya, seperti yang dikatakan Khalil Shikaki, jalan keluarnya itu bukan dicari di ibu kota negara lain, tapi justru lewat kerja keras dari dalam untuk membangun kembali bangsa mereka sendiri, merebut kembali kendali atas nasib mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.